Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Taib. Afwan, taib. Ayuh, ini dia. Jadi, kita lagi membahas apa? Kita sedang membahas faslun fi alamati al-i'rab. Tanda i'rab. Kita lagi membahas itu. Bahwa tanda i'rab itu di mana kita tahu i'rab itu sendiri ada 4 ya. Jadi dengan kata lain tanda-tanda i'rab itu ada ad-dhammah. Ini untuk rafa. Kemudian ada an-nasab. Tandanya itu adalah dengan al-fathah. Jar dengan al-kasrah. Kemudian al-jazm. Ini tandanya dengan as-sukun. Nah, tanda-tanda yang 4 ini disebut alamah asliyah, tanda asal, tanda asli untuk pembagian i'rab yang 4 ini. Kemudian, tanda-tanda tersebut, dhamma, fathah, kasrah, hukum asalnya itu dia zahiratan. Dhammahnya, fathahnya, kasrahnya, sukunnya itu zahiratan. Nah, kadang-kadang keluar dari hukum asal, ini hukum asalnya ya. Keluar dari hukum asal yang asalnya zahirah bisa menjadi muqaddaratan, bisa menjadi muqaddarah. Dan ini pada 5 tempat. Apa saja? Kemarin kita sudah bahas. Yang pertama adalah al-ismu al-mudhaf ila ya'il mutakallim. Isim yang idhafakan kepada ya mutakallim. Contohnya baiti, itu ya. Sadiqi. Kemudian yang kedua adalah al-ismu al-maqsur. Isim maksur itu adalah isim yang diakhiri oleh alif mad. Al-makhtum bi alifi maddin. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti al-fata. Kemudian yang ketiga di sini adalah al-ismu al-manqus. Al-manqus. Kalau ini isim yang diakhiri al-makhtum bi ya'i maddin. Bi ya'i maddin. Ya mad. Contohnya bagaimana? Al-qadi. Ini 3 di isim. Untuk al-mudhaf ilayhi mutakallim, al-muqaddarah, muqaddarahnya itu ma'a dhammah ketika tandanya dhammah, atau al-fathah, atau al-kasrah. Selalu muqaddarah. Begitu pula al-ismu al-maqsur. Dia tuh fathah atau afan harokatnya itu muqaddarah dengan ma'a dhammah ketika dhammah, atau al-fathah, atau al-kasrah sama. Ya. Atau al-qadi, al-manqus. Ini juga al-muqaddarah ma'a dhammah wal kasrah. Dhammah dan kasrah kecuali fathah. Fathah itu di sini
dia nampak. Ini 3 di isim. Kemudian yang keempat yaitu al-mudhari', di fi'il mudhari', al-makhtum yang diakhiri bi alifi maddin, ma ada kecuali jazmahu, kecuali dia dalam keadaan jazm. Contohnya bagaimana? Yakhsha, dan dia itu al-muqaddarah dengan apa? Muqaddarahnya ketika dengan ad-dhammah, dengan ad-dhammah. Begitu pula dengan al-fathah. Dan yang terakhir, yang kelima di fi'il juga, yaitu al-mudhari' al-makhtumu biwawi maddin au biya'i maddin, dengan waw atau ya mad. Afwan. Kemudian ma ada kecuali nasbahu wa jazmahu, kecuali dalam keadaan nasab dan jazm. Kenapa? Karena dalam keadaan nasab dan jazm dengan menghapus waw atau ya itu sendiri ya. Maka dia itu, ya contohnya dulu ya. Contohnya katanya adalah yad'u gitu ya. Yad'u. Kemudian yaqdi. Ini kedua-duanya muqaddarah ya. Al-muqaddarah. Muqaddarahnya dengan apa? Ma'a, dengan ad-dhammah saja. Dengan dhammah saja. Kenapa? Karena fathah itu dengan menghapus dan jazmnya juga dengan menghapus waw atau ya itu sendiri. Jadi hukumnya keluar dalam hukum asal kapan? Dari asalnya dhahirah menjadi muqaddarah, ini dia. Di 5 ya. Kita sebutkan sebabnya. Kalau nomor 1 sebabnya itu adalah harakatul munasabah. Jadi kita bilang mana min dzuriha harakatul munasabah. Kalau yang nomor 2 adalah at-ta'adzur. Uzur dalam menerima harokat. Kalau yang 3 adalah al-thiqal, sebabnya berat untuk diucapkan. Nomor 4 ini at-ta'adzur. Intinya ta'adzur itu yang diakhiri oleh alif. Kalau thiqal yang diakhiri oleh wawu atau ya. Kalau harakatul munasabah yang diidhafakan kepada yang mutakalim. Dan yang terakhir ialah al-thiqal juga. Itu sebab-sebabnya. Nah, begitu pula yang tadinya bahwa tandanya itu dhammah, fathah, kasrah, sukun, ini adalah merupakan tanda asli. Maka kadang-kadang keluar dari tanda asli ini. Keluar dari tanda asli. Maka kadang-kadang dhamma atau rofa, nasab, jar, dan jazmnya itu bukan dengan dhamma, fathah, kasrah, atau sukun. Jadi waqad takunu, dan kadangkala tandanya itu far'iyatan. Taib. Apa far'iyatan? Cabang. Maksudnya apa? Jadi kalau dhammah untuk dhammah untuk rafa ini adalah tanda asli. Selain dhammah ada tanda yang menjadi tanda untuk rafa, misal wawu kadang-kadang ada menjadi tanda untuk rafa. Nah, wawu ini menjadi tanda far'iyah. Jadi tanda far'iyah itu bukan dhammah untuk rafa, fathah bukan nasab, kasrah bukan untuk jar, dan sukun bukan untuk jazm. Ada tanda lain? Ada. Jadi tidak selamanya dhammah tanda untuk rafa, fathah untuk nasab. Ada tanda yang lain. Dan ini keluar dari hukum alamah asliyah menjadi far'iyah. Ini ada di 7 bab. Ada di 7 bab.
5 pada isim, 2 pada fi'il. Siapa saja? Kita akan sebutkan dulu secara umum. Nanti kita baru rinci satu persatu ya. Yang pertama adalah al-asma al-khamsah. Kita baru bahas sedikit al-asma al-khamsah. Yang kedua al-muthanna. Yang ketiga jam'ul mudzakkar as-salim. Jama' mudzakkar salim. Yang keempat jam'ul muannas as-salim. Jama' muannas salim. Yang kelima al-mamnu'u minas sarf. Isim la yansharif. Kemudian yang keenam ini baru masuk ke fi'il, yaitu al-af'al al-khamsah. Dan yang ketujuh adalah al-mudhari' al-mu'tal al-akhir. Ya. Jadi pada 7 bab ini dhammah tidak menjadi tanda untuk rafa dalam sebagian, begitu pula fathah bukan menjadi tanda untuk nasab. Ada rinciannya, ada. Barulah kita akan membahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas al-asma al-khamsah. Isim-isim yang 5. Isim-isim yang 5 ini dengan kata lain, 5 kata ini, isim 5 pada kata 5 ini, yang berjumlah 5 ini, isim yang berjumlah 5 ini, memiliki hukum khusus. Siapakah saja? Yaitu abuka, akhuka, abuka, akhuka, hamuki, bisa hamuki, abuka, akhuka, hamuki, fuka, dzumalin. Taib. Ini dia al-asma al-khamsa. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Pertama kita akan ambil dulu hukmuhu. Hukumnya di dalam i'rab. Yurfa'u Yurfa'u bil wawi. Dia itu rafa tandanya itu dengan wawu, bukan dengan dhamma. Yunsabu bil alifi. Yujarru bil ya'i. Marfu'nya dengan wawu, mansubnya dengan alif, majrurnya dengan ya. Contoh, misal dalam keadaan marfu dia sebagai fa'il, kita bilang ja'a abuka. Maka abuka di sini adalah dia fa'il, pelaku dari ja'a. Siapa yang ja'a? Abuka. Kita tahu bahwa fa'il itu marfu'un. Kemudian tanda marfu'nya apa? Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya adalah al-waw. Kenapa? Kita lihat marfu dengan waw. Kalau mansub, taib, kita jadikan dia sebagai maf'ul bih. Misal ra'aitu, saya melihat ayahmu. Ra'aitu abaka. Maka aba di sini sebagai maf'ulun bihi. Maf'ul bihi itu yang menerima pekerjaan. Siapa yang dilihat di sini? Abaka. Maka itu maf'ul, objek. Kita tahu maf'ul itu hukumnya mansub. Maf'ulun bi mansubun. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya apa? Kita lihat tanda nasabnya adalah dengan alif. Wa alamatu nasbihi al-alif. Atau dalam keadaan majrur, bisa. Misal ketika kemasukan huruf jar. Nadhartu ila
abika. Saya melihat kepada ayahmu. Maka abika, abi di sini adalah ismun majrurun. Dia adalah isim majrur karena didahului oleh huruf jar. Tanda majrurnya apa? Wa alamatu jarrihi. Kita lihat tanda jar untuk al-asmaul khamsah adalah ya. Wa alamatu jarrihi al-ya'u. Seperti itu. Itu dia hukum i'rab. Jadi kita sudah tahu taib. Ini adalah bab pertama yang keluar dari hukum asal. Kita lihat marfu'nya bukan dengan dhammah tapi dengan waw, mansubnya juga bukan dengan fathah tapi dengan alif, majrurnya juga bukan dengan kasroh tapi dengan ya. Inilah yang dimaksud oleh mu'alif waw, alif, ya, waw untuk rofa, alif untuk nasab, ya untuk jar. Ini adalah alamah far'iyah istilahnya. Kalau alamah asliyah berarti dhammah untuk rafa, fathah untuk nasab, jar kasrah untuk jar. Kemudian ternyata al-asma al-khamsah ini memiliki syarat sehingga kita bisa i'rab sebagaimana yang kita tadi sebutkan, memiliki syarat. Maka kita bahas syurutu al-asma'i al-khamsati. Syarat al-asma al-khamsah. Ada syaratnya? Ada. Apa saja? Ternyata ada 4. 1. Bahwa al-asma al-khamsah itu antakuna, bahwa dia itu mesti 1. Mufradatan. Apa itu mufradatan? Kita akan bahas. 2. Mukabbaratan. 3. Mudhafatan. 4. Idhafatuha li ghairi ya'il mutakallim. Kita bahas satu persatu. Mufradatan. Apa maksud dari mufradatan? Jadi yang pertama harus mufradatan. Maksudnya adalah bukan musanna atau jama'. Jadi bentuknya harus mufrad. Maksudnya apa? Tunggal. Harus tunggal. Jangan musanna atau jama'. Kenapa? Kalau dia musanna, maka hukumnya menjadi seperti halnya musanna. Contoh, kalau dia musanna, ja'a abawani. Dia marfunya bukan dengan waw juga, bukan dengan waw sekarang. Abawani di sini adalah fa'il. Dia marfu, tandanya apa? Wa alamatu raf'ihi apa? Al-alif. Taib. Kenapa al-alif? Karena dia bukan al-asma al-khamsah lagi. Dia adalah musanna pada umumnya. Jadi dengan kata lain, kalau dia musanna sudah keluar hukum dari al-asma al-khamsah. Dia bukan jadi al-asma al-khamsah lagi. Sudah berbeda. Jangan pula bentuknya jama'. Contoh abun jamanya aba'u. Ja'a aba'uka. Aba'uka. Maka aba'u di sini adalah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafanya apa? Ad-dhammah. Taib, kembali lagi kepada hukum asal. Kembali lagi kepada tanda asal. Iya. Maka dia bukan al-asma al-khamsah. Itu syarat pertama. Kemudian syarat kedua. Mukabbaratan. Apa mukabbarah? Taib. Sebelum masuk ke sini, di dalam ilmu bahasa Arab ada yang namanya bab at-tasghir.
Apa itu at-tasghir? Kita mensifati kata dengan kata shogir. Ketika Anda bilang rojulun shogirun. Jadi dengan kata lain laki-laki yang kecil. Nah, bisa. Ternyata di dalam bahasa Arab ketika kita ingin mensifati kata dengan kata shogir, bisa dengan merubah bentuk wazannya ke dalam bentuk fu'ailun. Bahkan ada bentuk yang lain fu'ailun atau fu'ailun. Fu'ailun. Dan ini dibahas di sorof. Kita bahas dulu yang mudah fu'ailun. Fu'ailun. Maka kata rojulun kalau kita bentuk ke dalam bentuk fu'ailun menjadi rujailun. Rujailun itu apa? Rujailun itu adalah rojulun soghirun. Rojulun soghirun. Jadi kita mensifati kata rojul dengan soghir bukan dengan kata soghir secara langsung, tetapi kita merubah ke dalam bentuk tasghir. Nah, mukabbarah itu maksudnya adalah bukan di tasghir. Mukabbarah itu dari kabir, tasghir itu dari soghir. Jadi dengan kata lain jangan disifati atau dirubah bentuk ke dalam bentuk fu'ail. Kenapa? Kalau bentuknya tasghir, maka sudah berbeda lagi hukumnya. Ja'a rujailun, telah datang laki-laki yang kecil. Maka rujailun di sini adalah fa'il, dia marfu', tandanya wa alamatu raf'ihi, tanda rafanya apa? Kita bilang ad-dhammah. Ini lihat. Sudah bukan dengan waw lagi. Itu dia makna mukabbarah. Kemudian yang ketiga mudhafatan. Baik. Yang ketiga mudhafatan. Apa maksud mudhafatan? Harus diidhafahkan. Nah, rasa anak nggak perlu membahas idhafah ya. Itu sudah di durusul lughah. Jadi kurang lebih idhafah itu menyandarkan kata kepada kata yang lain. Misal ada kata abun, kita sandarkan ke anta, kamu. Bukan menjadi abun anta, tapi menjadi abuka. Jadi dengan kata lain, mesti diidhofahkan. Abu harus diidhofahkan kepada kata yang lain. Kata yang mana? Apapun itu. Apapun itu. Kecuali, nanti syarat keempat. Jadi, abun dan al-asma'ul khamsah harus diidhofahkan kepada kata yang lain. Maka kalau hilang idhofah itu, contoh menjadi ja'a abun. Culi ya, ini tidak diidhofahkan, tidak. Maka abun adalah fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Tanda rafanya apa? Ad-dhammah. Ini dia. Kita lihat bukan dengan waw lagi tetapi dengan dhammah, maka sudah bukan al-asma al-khamsah. Kemudian syarat yang keempat yaitu idhafatuha, diidhafahkannya juga li ghairi ya'il mutakallim. Diidhafahkan itu bukan kepada ya mutakallim. Abuka, kemudian abuki, abuhu, atau Abu Zaidin, Abu Bakrin ya. Abu Bakrin, Abu Zaidin. Bebas. Akhuka ya. Akhu Muhammadin,
Bebas. Kecuali kepada ya'ul mutakallim. Ya'ul mutakallim itu apa? Contoh, kitabi. Ini asalnya kitabun plus ana. Mutakalim itu orang yang berbicara. Jadi kitabi, kitabku, kitab, ia yang menunjukkan orang yang berbicara. Ketika al-asma al-khamsa atau lafal-lafal seperti abun, ketika didhofahkan ke dhamir ya atau ya, maka menjadi abi. Dan ini bukan menjadi al-asma al-khamsa, iya. Kenapa? Kita ambil contoh. Ja'a abi. Maka abi ini adalah fa'il, dia marfu, wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafanya apa? Adalah ad-dhammah al-muqaddarah. Dhammahnya muqaddarah. Kenapa? Kita lihat, kita sudah bahas itu. Dhammah itu akan menjadi muqaddarah. Lihat. Dhammah akan menjadi muqaddarah ketika ada isim yang diidhofahkan kepada ya mutakalim. Sebabnya apa? Harakatul munasabah. Lantas, bagaimana ini i'rabnya? Maka dia fa'il marfu' alamatu raf'i dhammah muqaddarah. Kenapa? Karena dia isim yang diidhofahkan kepada yang mutakalim. Sebabnya apa? Kita bilang mana'a min zuhuriha. Terhalang dari nampaknya. Nampaknya siapa? Ha di sini. Hanya itu adalah kepada dhammah. Terhalang dari nampaknya dhammah apa? Harakatul munasabah. Harokat untuk menyesuaikan kedatangan ya. Kenapa? Karena ya itu tidak mau masuk kecuali kasroh sebelum. Ya. Jadi ini bukan al-asma'ul khamsah ketika diidhofahkan kepada ya mutakallim. Hasilnya bagaimana? Hasilnya ini dia syarat al-asma'ul khamsah. Mufradatan, mukabbaratan, mudhafatan, idhafatuha li ghairi ya'il mutakallim. Selanjutnya itu dia syarat al-asma al-khamsah. Kemudian ada syartun khasun. Ada syarat khas. Kalau tadi syarat mencakup seluruh al-asma al-khamsah, kemudian di sini ada syarat khusus untuk dua kata. Syarat khusus untuk dua kata di dalam al-asma al-khamsah, yaitu kata fuka. Ada syarat khusus, syarat tambahan terhadap kata fuka. Apa itu? Antakhluwa minal mimi. Dia itu harus kosong dari mim. Kenapa? Karena ketika kita bilang hadza mubtada, famuka ini khobar, berarti dia marfu ya. Hadza famuka. Apakah marfunya dengan waw? Kita bilang tidak. Famu adalah khobar dan dia marfu, tandanya wa alamatu raf'ihi apa? Ad-dhammah. Seperti itu. Bukan al-asmaul khamsah, bukan. Kita lihat tandanya juga bukan dengan waw ketika keadaan rafa, tapi dengan dhammah. Kemudian ada syarat khusus untuk zu. Syarat khusus untuk zu. Syaratnya ada dua. Yang pertama, antakuna bima'na sahib. Maknanya itu harus bima'na sahib, yang memiliki. Pertanyaannya memang ada makna yang lain? Kita bilang ada. Di dalam bahasa yang lain, bukan bahasa yang lain, maksudnya adalah zu dalam qabilah yang lain, ada yang mengatakan zu itu bukan bima'na sahib, tetapi ada yang bilang bima'na alladzi. Dan ini bukan zu yang kita inginkan. Bagaimana rinciannya? Kita bahasnya bukan sekarang. Kemudian yang kedua. Yang kedua, antakuna.
kalimat dulu itu mesti mudhafatan, apa? Harus diidhofahkan kepada apa? Lismi jinsin. Isim jins. Apa itu ismu jins? Perhatikan umahat ya. Perhatikan. Ini mungkin umahat akan susah mendapatkan maklumat ini dan jarang yang menerangkannya. Pertama, kita harus ketahui yang namanya al-ismu. Itu ada dua. Yang pertama ada ismu jinsin. Yang kedua ada mushtaq. Mushtaqun atau sifatun atau wasfin. Banyak. Ini istilah saja. Taib. Ismu jins. Ismu jins itu imma, ya imma. Adapun ia dulu ala zatin faqat atau ia dulu ala ma'nan faqat. Apa itu zat? Apa itu zat? Menunjukkan kepada zat. Apa itu zat? Sesuatu yang dapat diketahui oleh panca indera. Contohnya apa? Qalamun, pulpen. Kita dapat memegangnya bisa. Kita dapat melihatnya juga bisa. Kemudian baitun, bisa, bisa. Rumah, bisa kita lihat. Kemudian rajulun, bisa, bisa. Waladun, ini adalah contoh-contoh benda yang dapat kita lihat atau dapat kita rasakan dengan panca indera. Itu disebut zat. Atau ya dulu ala ma'nan faqat, makna. Kalau makna diketahui oleh akal tanpa panca indera. Diketahuinya itu oleh akal, bukan dengan panca indera. Contoh, kata ilmun. Ilmu, apakah di sini ada orang yang melihat ilmu, merasakan ilmu, merabanya? Enggak, ini sesuatu yang dapat kita ketahui dengan akal kita. Ada nggak? Ada ilmu. Sesuatu makna. Fahmun. Sama-sama. Nah, ismu jins ya adalah isim yang menunjukkan kepada zat saja atau kepada makna saja. Ada pula isim yang disebut dengan mushtaq, sifat atau wasf. Ini adalah kata atau isim isim yadullu ala zatin wa ma'nan, yang menunjukkan kepada zat dan makna. Contoh di sini ada kata rojulun, ada ilmun. Kalau laki-laki yang memiliki ilmu, maka kita bilang alimun. Kemudian ada laki-laki, ada faham. Kalau laki-laki yang memiliki pemahaman, kita bilang fahimun. Jadi alimun itu adalah menunjukkan kepada rojul dan menunjukkan kepada ilmu, di mana rojul itu adalah zat dan ilmu itu adalah makna. Fahimun juga sama, menunjukkan kepada makna rojul dan fahmun, di mana rojul itu adalah zat, fahmun itu adalah makna. Jadi dari sini kita tahu zu itu harus diidhofahkan kepada isim jins. Apa itu ismu jins? Ismu jins adalah
Isim yang menunjukkan kepada zat saja atau yang menunjukkan kepada makna saja? Baik. Sampai sini ummahat, apakah ada yang mau ditanyakan? Dapat difahami? Atau ada yang belum dapat difahami, kemudian Ana mesti mengulanginya? Silahkan. Dapat difahami? Baik. Kalau dapat difahami, Ana lanjut kepada yang kedua. Yang kedua ialah al-muthanna. Yang kedua al-muthanna. Al-muthanna. Secara ringkas definisinya adalah madalla ala ithnaini au ithnataini au ithnataini biziyadatin fi akhirih. Kemudian kita bilang solihun lit tajridi wa atfi mithlihi alaihi. Yang menunjukkan kepada dua laki-laki, itsnain ini dua laki-laki, seperti muslimani atau muslimaini, atau itsnataini, ini dua perempuan. Contohnya muslimatani atau muslimataini. Biziyadatin fi akhiri, dengan tambahan di akhirnya, yaitu tambahannya itu berupa alif dan nun dan atau iya dan nun. Kapan tambahan alif dan nun dan kapan tambahan ya dan nun? Kalau alif nun ini tambahannya dalam keadaan rofa, ya dan nun ini dalam keadaan nasab atau jar. Solihun, solih cocok, dapat, litajridi itu dikosongkan. Dikosongkan dari apa? Dari tambahan tersebut. Jadi bisa kita hilangkan tambahan alif nunnya dan masih ada kata yang menunjukkan atau masih kata yang tersisatnya itu masih menunjukkan kepada makna. Contoh, ketika Ana bilang muslimani atau muslimatani, ketika Ana hapus alif nunnya, maka yang tersisa muslimun. Begitu pula muslimatani, maka yang tersisa menjadi muslimatun. Ini bisa, apakah ada mufradnya muslimun dan muslimatun? Ada. Maka muslimani dan muslimatani ini adalah muthanna. Kenapa? Ada kata yang dihapus alif nunnya tetapi bukan menjadi kata mufrad. Justru tidak ada kata tersebut. Contoh, kata ithnani, dan itulah untuk dua laki-laki. Ithnatani, dua perempuan. Kalau kita hilangkan alif nunnya, maka yang tersisa adalah ithnun, dan yang tersisa adalah ithnatun. Ithnatun, betul. Ithnatun. Apakah ithnun satu? Di mana kita tahu ithnani itu dua ya. Seperti muslimun itu satu. Kalau muslimani dua.
Ithnun ini satu, ithnani dua. Kita bilang tidak ada kata ithnun dan ithnatun, tidak ada. Maka kata ithnani dan ithnatani ini adalah bukan musanna. Dan ini istilahnya disebut mulhaq bil musanna. Mulhaq itu diikut sertakan bil musanna kepada musanna. Jadi dihukumi dengan hukum musanna padahal dia bukan musanna. Itu disebut mulhaq bil musanna. Kemudian wa'ad fi mithlihi alaihi, dan solih juga dan cocok dan mungkin juga atfi, diatofkan mithlihi alaihi, dengan yang semisalnya alaihi kepadanya. Maksudnya bagaimana? Taib. Kita akan bilang ja'a al-muslimani, telah datang dua orang muslim. Pertanyaannya, apakah bisa kita atofkan? Maksudnya bagaimana? Ja'a al-muslimu wal muslimu. Bisa nggak? Kita bilang, ya bisa-bisa saja. Maka inilah yang dimaksud wa'ad fi mithlihi alaihi. Bisa kita atofkan dengan yang semisalnya. Jadi, ja'al muslimani kita atofkan dengan yang semisalnya al-muslimu wal muslimu. Pertanyaannya, memang ada yang tidak bisa diatofkan dengan yang semisalnya? Kita bilang ada. Contoh yang tidak sesuai dengan wa'ad fi mithlihi alaihi, padahal dia seperti musanna. Contoh. Ja'a al-walidani. Al-walidani. Telah datang kedua orang tua. Ja'al walidani. Taib, telah datang kedua orang tua. Taib, kalau orang tua itu yang kita maksud siapa? Ibu dan ayah. Ja'a al-walid, yang dimaksud adalah ja'al walid, itu ayah, wal walidah, dan ibu. Taib. Ini udah beda nih. Walid muzakkar, walidah mu'anas, bukan dengan yang semisalnya. Maka al-walidani meskipun dengan tambahan alif nun, tetapi yang dimaksud dari dua al-walidani ini adalah al-walid wal walidah, maka al-walidani ini juga bukan musanna. Disebut apa? Disebutnya dengan sama, mulhaq bil musanna. Baik. Itu dari segi definisi ya. Lumayan panjang. Baik. Kita belum bahas hukumnya. Hukumnya. Hukmuhu. Yurfa'u bil alif. Dia itu marfu' dengan alif. Yunsabu bil ya'i. Dia itu mansub dengan ya. Yujarru bil ya'i. Dia itu majrur dengan ya juga. Majrur dengan ya. Maka baik. Contohnya ja'a al-muslimani. Maka muslimani di sini adalah fa'il dan dia marfu' wa alamatu raf'i, dan tanda rafanya apa? Tanda rafanya adalah al-alif. Kok kenapa alif? Ini dia lihat. Yurfa'u bil alif. Di mana al-muslimani ini adalah mutsanna, al-alif. Kemudian misal ra'aitu, kita jadikan mutsanna itu sebagai maf'ul bi, dan kita tahu maf'ul bi itu mansub. Ra'aitu, saya melihat. Siapa objeknya? Al-muslimaini. Muslimaini. Maka al-muslimaini ini adalah maf'ulun bi. Maf'ulun bi. Kemudian kita bilang dia itu mansub
wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya adalah al-ya. Tanda nasabnya adalah ya. Di mana kita lihat yunsabu bil ya. Dan ini adalah tandanya. Kalau jar bagaimana? Kita lihat misal nazartu ilal muslimaini. Nazartu ilal muslimaini, maka ilal muslimaini al muslimaini adalah ismun majrurun wa alamatu jarri, dan tanda jarnya apa? Al-ya. Kenapa? Karena dia mutsanna. Kita lihat dia itu majrur dengan ya, seperti itu. Sudah beres? Sudah beres. Itu dia mutsanna. Jadi apa yang kita dapati? Yang kita dapati bahwa yang pertama al-asma al-khamsah, dia itu yurfa'u, ketika marfu tandanya itu dengan al-waw. Ketika yunsabu dengan al-alif. Kemudian dia itu yujarru, dia itu majrur dengan al-ya. Yang kedua, kita tahu bahwa al-mutsanna, dia itu marfu dengan al-alif, mansub dengan al-ya, majrur dengan al-ya. Ini dia yang kita dapati seperti itu. Dimana kalau kita perhatikan ketika rofa, nasab, jar, semuanya bukan menggunakan kata asli. Kita tahu ini disebut alamah far'iyah. Seperti itu. Nah, rasa cukup ya. Umahat, Anda akan buat latihan ya. Anda akan buat latihan setelah kita beres pembahasan juz pertama. Jadi kita kan ada pembahasan hukum-hukum al-kalimah, dan setelah ini akan ada pembahasan al-ahkamul kalam. Afwan, kita belum membaca kitab matannya ya. Afwan. Kita baca dulu. Faslun fi alamatil i'rab. Tanda-tanda i'rab itu wahiyya ad-dhammah lirraf'i, dhamma untuk rafa, wal fata untuk nasab, wal kasratu lil jar untuk jar, wa sukunil jazm. Ini adalah alamah asliyah. Dan pada alamah asliyah itu wal aslu an takuna zahiratan. Dhammah, fathah, kasrah, sukun ini mesti zahirah, hukum asalnya. Wa qad takunu muqaddaratan, dan kadang-kadang keluar dari hukum asal menjadi muqaddarah, masturatan, tertutup. Fi khamsati mawadi' pada 5 tempat, wahiyya al-ismu al-mudhaf ila ya'il mutakallim nahu sadiqi. Kita juga sudah bahas dia itu dengan dhammah, fathah, dan kasrah. Yang kedua al-ismu al-maqsur, yaitu isim yang diakhiri oleh alif mad. Contohnya al-fata. Jadi bentuknya itu seperti ini. Nah, alif mad. Atau al-aso, ini juga mad ya. Alif. Maka kita tahu kalau yang atas harokatul munasabah ya. Kalau yang kedua ini adalah at-ta'adzur, sebabnya. Kemudian al-ismu al-manqus ada nasbi, kecuali ketika nasab, ketika dia itu dengan fathah. Nahu al-qadi, maka kita lihat ini adalah sebabnya as-siqal, yaitu isim yang diakhiri oleh ya mad. Seperti ini. Wal mudhari al-makhtum bi alifin ada jazmihi nahu yakhsha. Dan ini sebabnya adalah ta'adzur. Fi'il mudhari yang diakhiri oleh alif mad. Wal mudhari al-makhtum bi wawin, maksudnya waw mad, au ya'in, berarti sebelumnya dhamma, waw sebelumnya dhamma, ya sebelumnya kasrah. Ada nasbi wa jazmihi, ketika nasab selain nasab dan jazmnya. Kenapa? Karena dalam keadaan nasab dan keadaan jazm, mudhari itu dengan menghapus waw atau ya. Nanti kita akan pelajari atau anak kira-kira kita sudah ya. Nahu yad'u wa yusalli, dan sebabnya ini apa?
Athiqal, berat. Jadi kita bilang hukum asal yaitu dhammah, fathah, kasroh, sukun. Ini semuanya itu hukum asalnya adalah zahirah. Kadang-kadang menjadi muqaddarah. Kapan? Di 5 tempat yang barusan kita sebutkan. Wal aslu an takuna asliyatan kama sabaqa. Oh, maksudnya tanda tersebut hukum asalnya adalah asliyatan, alamah asliyah, yaitu rofa untuk dhammah atau rofa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh, jazm dengan sukun. Itu hukum asalnya kama sabaqa, seperti yang telah lalu. Wa qad takunu far'iyatan, dan kadang-kala tanda tersebut far'iyah. Kita tahu far'iyah itu dhammah bukan untuk, atau afwan, rofa itu tandanya bukan dengan dhammah, nasab tandanya bukan dengan fathah, jar itu bukan dengan kasrah, jazm itu bukan dengan sukun. Kapan menjadi far'iyah, keluar dari hukum asal itu? Fi sab'ati abwabin, di 7 bab. Khamsatin minal asma, 5 di isim, wathnaini minal af'alil mudhari'ati, dan 2 di fi'il mudhari'. Yang pertama di isim, 5 pertama di isim, pertama al-asma al-khamsah, isim-isim 5 kita sudah sebutkan syaratnya, hukumnya. Wahya abuka, wahuka, wahamuka, wafuka, wazumalin, kita juga sudah sebutkan syarat-syaratnya, baik yang umum dan yang khusus untuk zu dan fu. Maka hukumnya apa? Faturfa'u bil waw, dia itu marfu dengan waw. Wa tunsabu bil alif, mansubnya dengan alif, bukan lagi dengan fathah. Wa tujarru bil ya, dan majrur dengan ya, bukan dengan kasrah. Nahu kana abu, ketika rofa dengan waw, kana abu Muhammadin za, ini ketika mansub, za fadlin ala akhi, ini ketika jar dengan ya, ala akhi. Wal muthanna, muthanna itu apa? Kita sudah membahas definisinya. Fayurfa'u, maka muthanna itu marfu dengan apa? Bil alif, bukan dengan dhammah lagi. Wa yujarru wa yunsabu bil ya, majrur dan mansub dengan ya, bukan dengan fathah atau kasrah. Nahu kanal khattani, dalam keadaan dalam keadaan marfu dia dengan alif. Mutaqati'aini, dalam keadaan nasab dia dengan ya, dan dalam keadaan jar fi nuqtataini, dengan ya juga, seperti itu. Pekan depan kita masuk ke jama' mudzakkar salim. Ummahat, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Mafhum ya? Silahkan ditonton kembali rekamannya, tulis kembali. Kalau ada yang belum dimengerti atau masih bingung, tanyakan lagi. Ya, tanyakan lagi kepada Ana. Silahkan. Ada pertanyaan, Ummahat? Taib. Kalau tidak ada, syukran jazilan. Semoga dapat difahami. Hawil, Ummahat, coba ya untuk memahaminya. Coba untuk memurojaahnya. Ummahat mungkin sekarang belum, ini buat apa sih, buat apa. Nanti kalau kita langsung bersinggungan dengan kitab, semua maklumat yang Ummahat tadi dengar, atau Ummahat yang dulu murojaah, itu akan keluar dan tumpah semuanya. Ya, nggak lama kok, nggak lama. Sebatas kita serius dalam belajar terlebih dahulu, mengikuti alur yang sudah ada, serius saja, itu akan memudahkan kita. Ya, daripada kita bermalas-malasan, kemudian misal 4 atau 5 bulan kita menyelesaikan kitab ini, ada yang sukses karena dia murojaah sering mengulang-ulang, ada yang ya sedapatnya aja. Maka 5 bulan mereka sudah sama habiskan. Tapi ada yang nggak perlu mengulang lagi, ada yang Masya Allah, qadarullah harus mengulang lagi, ya jadi double gitu ya. Mendingan kita 5 bulan fokus atau 4 bulan fokus, daripada kita 2 kali 3 kali mengulang belum paham-paham. Kenapa? Karena tidak serius. Seperti itu. Semoga dapat difahami. Ana cukupkan. Naktafi bihadzal qadar, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum